persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di mana kami bisa ada pagi hari ini. Ini hari yang terindah bagi kami, untuk kami tetap bersuka cita, apapun yang menjadi keadaan kami. Namun di balik itu semuanya Tuhan, pujian kami, nyanyian kami, penyembahan kami itu tidak akan terhentikan oleh keadaan apapun. Karena yang kami tahu, kami dipanggil oleh Tuhan sebagai pemuji penyembah-Mu. Bukan hanya di bumi ini saja, bukan hanya di gereja ini saja. Namun Tuhan, kami percaya, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami akan membawa tabut Allah di mana ada hadirat-Mu. Dan kami akan membawa sebanyak mungkin orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan yang kami naikkan dari mulut bibir kami. Bahkan inilah penyembahan yang kami mau bawa pagi ini di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Mari angkat suaramu para penyembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Hadir-Mu, lawatanmu itu yang kami rindukan. Terima kasih. Ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami. Mari angkat suaramu para penyembah-penyembah Tuhan, para pemuji, para pembawa hadirat Tuhan. Mari angkat suaramu. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Kau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib.
pada hari ini Tuhan, kami akan menerima sepenuhnya, kami akan menerima banyak yang daripadamu Tuhan, untuk memperlengkapi pelayanan kami, untuk mengisi kehidupan kami, sehingga kami keluar dan selesai dari workshop ini Tuhan, kami penuh Bapa, dan kami akan aplikasikan di dalam pelayanan kami, dari MPI sampai ke cabang-cabang, sampai ke ibadah-ibadah di generasi. Kami percaya lawatan Allah, penuaian terjadi lewat hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan yang adalah DNA kami di tempat ini. Terpujilah namamu, segala pujian hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Mari tos kiri kanan, katakan rise up worshipers. Oke, bisa keluar dari arenanya biar bisa kenalan dengan yang lain. Karena ini sepertinya ada di kelompok masing-masing. Ayo menyapa kiri kanan. Bisa berseberangan gak apa-apa, gak bayar kok. Ayo, berikan tos, engkau luar biasa, salam kenal. Amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan kupikul, salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Tepuk tangan di atas kepala, ku mau yang kuat suaranya. Segala kurang kuat. Sekali lagi, ku mau. Ayo memuji penyembah, ekspresikan pujianmu. Sebab hari ini hari yang terbaik.
jawab yang TAA. Yang CFC. Yang CGC. Yang COM. Sekolah minggu. Umum. Semuanya. Oh. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, izinkan hidupku pun menjadi terang. Lebih teriak lagi. Amin. Selalu mataku kan memandang pada. Izinkan mulutku bersorak, ayo memuji penyembah syukur kami. Sangat terhebat bahwa kau raja, oh dan kuat. Jangan terangkan dunia berpegang, menyatakan Yesus Tuhan. Lebih kuat katakan oh, oh, yes, yes Lord. Selalu mataku kan memandang pada. Yes, izinkan mulutku bersorak, syukur menjadi suara terhebat, menyatakan berkuasa dan ku tangan terangkan. Dunia berpegang, menyatakan Yesus Tuhan. Geram saja, saudara sendiri. Kan kami. Yes. Kurang kuat. Drum saja, drum saja. Dunia. Amin. Yes, one, two, go. Kan kami angkat sangat terhebat bahwa kau berkuasa dan kau kuat. Dunia berpegang, menyatakan Yesus Tuhan. Sangat teriakan wow, oh, tanpa musik. Satu kali lagi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yuk kita akan nyembah Tuhan, saudaraku. Silakan duduk. Kami mau siapkan hati kami untuk kami datang di kaki Tuhan. Kami menyembah-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini, bersama dengan gembala kami. Terima kasih Tuhan. We give you the glory. We worship you alone. You are worthy.
saja. You are, yes Lord, and Amen, yes Lord. We worship you, Amen, Amen. Oh, bersama sing it again. We give you all, we give you mari bawa penyembahanmu yang terindah dan yang terbaik. We give you all, we give you all, we give you ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami pagi ini hati yang kami bawa, ini hati yang kami bawa, hati yang menyembah. We give you all, we give you Yes, Lord. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you kemuliaan-Mu Tuhan. You are Lord. You are worthy to be hati kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang mau menyembah Tuhan, terlepas dari segala atribut kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau adalah pusat penyembahan kami. Kami mau tetap ada di bawah kaki-Mu untuk menyembah-Mu. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to worship. Kami mau tinggikan Engkau.
Ya Yesus. Oh ya la ba la Jesus. Oh ya la ba la ba la ba la. Sia la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Tuhan, aku bawa semua ya Tuhan, semua hamba-hambamu, para imam pemuji penyembah. Tuhan Yesus, kami sujud ya Tuhan, di tahta kasih karuniamu ya Tuhan ada di sini. Oh ya laba kasini melaba laba 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 laba. Sia laba 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 laba. Saudara semua sembah Dia. Harapkan Tuhan, harapkan Tuhan, harapkan Tuhan. Yes, mengurapi, melawat, menjamah, memenuhi. Kami berdoa Yesus, biarlah urapan kasih-Mu memenuhi kami. Oh ya laba kasini laba 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 laba. Oh ya laba kasini laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Laba 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 laba. Terus saudara, ini kami Yesus, ini kami Yesus. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom saudara, luar biasa. Saya senang sekali bisa ada bersama dengan saudara semua, para imam pemuji penyembah, saudara-saudara yang melayani dalam pujian, penyembahan dan musik. Satu hal yang paling penting pelayanan ini adalah pelayanan untuk orang-orang yang suka akan apa? Hadirat Tuhan. Pelayanan ini ya kan adalah pelayanan yang para pelayan yang melayani pelayanan pujian, penyembahan dan musik. Mereka adalah orang yang suka akan hadirat. Karena dia ingin ada banyak orang bisa masuk hadirat Tuhan lewat pelayanan kita. Jadi kita harus tahu bahwa pelayanan kita itu adalah
membawa setiap orang masuk hadirat Allah. Saudara bisa di sini katakan amin. Oleh karena itu dalam hidup kita, saudara Kristus, ini yang paling harus latihan sedikit demi sedikit. Selalu fokus kita itu Tuhan Yesus. Penyembah, dia fokusnya ke Yesus. Kepada firman Tuhan. Dan bagaimana ada lawatan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Jadi saya percaya hari ini nanti bahas tentang skill dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bagikan tentang prinsip-prinsip seorang yang melayani pujian penyembahan. Intinya adalah saudara harus dipenuhi dengan apa? Urapan, hadirat Tuhan. Saya akan minta, menginginkan. Kalau di Alkitab bilang orang banyak berbondong-bondong lalu berusaha untuk apa? Menjamah Yesus. Itu benar-benar namanya usaha keras untuk bisa dapatkan yang namanya urapan itu. Saya ingin ajak saudara sebagai satu kesatuan yang melayani pujian penyembahan. Mau gak kita pegangan tangan sambil kita menyembah? Kenapa harus pegangan tangan? Kita mau bilang Tuhan ini seperti kayu yang disatukan. Kami butuh api. Api Roh Kudus. Kami butuh api Roh Kudus. Urapan yang baru. Urapan yang segar hari ini. Oh ya labaka sini mila bala 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 bala. Siala bala bala bala. Saudara mau dicas hari ini. Mari datang pada Yesus, berdoa, berbahasa roh, sembah Dia. Harapkan pengurapannya turun tengah-tengah kita. Yesus. Yesus. Oh ya laba 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 terus melodi. Oh ya laba 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 laba. Jesus. Jesus. Oh ya laba 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 laba. Jesus. Kuasa Tuhan Yesus sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku, pegangan hanya untuk menyembah Yesus. Kus laba-laba-laba-laba-laba. Laba-laba-laba-laba-laba. Jesus, penyembahmu. Dia laba kasih laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Saudara, oh ya laba-laba, terima urapannya. Saya hitung sampai 3. Hitungan ketiga, semua terima urapan ini. Teriakan haleluya. 1, 2, siap. Bapa dalam nama Yesus, penuhi. 3, terima haleluya. Terima, terima, terima penuh dalam nama Yesus. Penuh, yes. Api, terima, terima. Laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Sialaba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Oh ya laba-laba-laba-laba-laba-laba. Sialaba-laba-laba-laba. Oh ya laba-laba. Api, api Roh Kudus. Laba-laba-laba. Yes. Terus penuh, penuh. Oh ya laba lepas. Terlepas semua jerat pedangkan burung. Oh laba-laba-laba. Oh ya laba-laba-laba. Oh laba-laba-laba-laba-laba. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Sembah Dia, sembah terus. Para penyembah biasa, kita nyembah hari ini.
We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan berikan coba penyembahan itu. Coba pujian. Coba pujian. Coba penyembahan. Terus konsentrasi menyembah, konsentrasi. We need worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Lama, lama, lama. Lama, 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 lama. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. And angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Kudus, 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 kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Mari saudara kita latih untuk nyembah. Terus konsentrasi. Berikan kami Tuhan hati-Mu. Hati yang bisa nyembah Tuhan. Hati yang bisa mengasihi Tuhan. Hati yang merindukan Engkau Tuhan. Yesusku. Yesus. Yesus. Yesus, tanggalkan semua beban saudaraku. Tanggalkan semua bebanmu. Mari sembah Dia. Lihat Yesus. Senangkan Dia. Layani Dia. Layani dengan air matamu. Layani Dia. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Oh Yesus, riku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi. Terima kasih Yesus. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Olah makasih. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Diamlah, ketahuilah bahwa Akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Tuhan, sembuhkan setiap kami. Lepaskan setiap kami Tuhan. Dari semua ikatan-ikatan ya Bapa. Turunkan ya Tuhan. Turunkan urapan kasih-Mu buat setiap kami. Beri kami jubah pujian itu. Jubah penyembahan itu ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, kami rasakan Kau hadir di sini. Kau ajaib, Kau luar biasa. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Kau. Kau mengasihi kami semua. Tuhan mengasihi kita saudaraku. Kasihnya sedang dialirkan. Hari-hari ini Kau sedihkah? Kering, kosong, susah. Bahkan saudara rasa sendirian. Nikmati sekarang hadiratnya, kasihnya, urapan kasihnya. Sembuhkan jamaah kami, jamaah anak-Mu. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan kami. Sembuhkan kami. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hadir lewat ya Tuhan online ini. Jamah mereka semua. Pulihkan penyembahan kami Tuhan. Pulihkan kembali penyembahan kami. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah, silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, shalom saudara. Waduh luar biasa, saya rasakan ini hadirat Tuhan begitu kuat tengah-tengah kita. Dan memang saya tadinya sudah merencanakan untuk tidak hadir saudaraku, karena saya seperti kayak ada kelelahan bukan di fisik ya, di dalam. Tapi tadi saya coba jalan pagi. Jalan pagi saya sama Joel. Saya keliling tuh dari rumah saya di Sekip. Jalan sampai ke Jembatan Ampera ke kantor wali kota, Kambang Iwa, jalan sampai lari, berduaan aja. Sambil saya dengerin pujian penyembahan, sampai saya juga dilawat di jalan itu. Pulang ke rumah, seger. Saya telepon Bang Andre sama Rahel. Saya kasih, coba deh ngomong gini deh di sana. Bang Andre bilang udah datang aja Pak. Oh saya udah datang deh. Rupanya Tuhan mau saya datang, kita nikmati sama-sama hadirat Tuhan. Dan juga jemaat YouTube bisa menikmati juga hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita sekarang. Nah, yang saya ingin bagikan itu tentang pelayanan pujian penyembahan. Musik ya maksudnya juga masuk. Ini satu pelayanan yang sangat penting saudaraku. Dan inilah pelayanan sebenarnya yang Tuhan beri lewat wadah kita, gereja kita. Di bawah ya kan pengembalaan atau pembinaan daripada Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Yaitu apa? Tentang apa? Pemulihan Pondok Daud. Saya akan bacakan di dalam Kisah 15 ayat 16 sampai 17 ya. Kisah 15, 16, 17 saya akan kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ya, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi saudaraku yang seperti itu, jadi saudara melayani sebagai singers kah, sebagai worship leader, sebagai pemain musik. Ini ada tugas yang begitu luar biasa hebatnya, besarnya. Ya, dan tanggung jawabnya besar, dampaknya besar sekali.
Ya kan? Saya baru tahu kenapa kok yang Tuhan pulihkan Pondok Daud. Bukan tabernakel Musa yang lalu dibangun lagi oleh Salomo. Saudaraku, tabernakel Musa yang ada pelataran, ruang kudus, ruangan Maha Kudus. Karena di dalam tabernakel Musa itu hanya orang-orang Yahudi saja. Hanya orang Israel saja yang boleh masuk. Padahal Daud, saudara, Daud itu dia punya pasukan yang 400 orang. Itu mereka adalah kawan-kawan pada waktu Daud melarikan diri. Ya kan? Dan berada bersama-sama mereka di mana? Di Goa Adulam. Dan itu gak cuma orang Yahudi. Itu gak semua orang Israel. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut juga saudara bersama dengan Daud. Makanya Uriah yang suami daripada Betseba itu orang Het. Itu bukan orang Yahudi saudaraku, orang Het. Itu kan kepala pasukannya Daud. Jadi saudara, kalau Daud membangun yang namanya tabernakel Musa, maka mereka pasukannya dia, anak buahnya, anggota dia, tidak bisa ikut nyembah. Daud punya hati supaya semua bangsa, termasuk orang-orangnya dia yang bukan bangsa Yahudi, orang Israel, bisa nyembah Tuhan dan diselamatkan. Itulah Pondok Daud, saudara. Makanya nggak ada yang namanya protokol-protokol. Pokoknya di situ ada bait Allah saja. Apa poinnya sedih, saudaraku? Pondok Daud itu bicara tentang apa, saudara? Doa, pujian, penyembahan berapa? 24 jam. Dalam kesatuan. Yang punya dampak, saudaraku, adalah apa? Penuaian jiwa yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang saya masuk kepada inti pelayanan. Saya mau kasih tahu, saudara semua yang melayani, saudara ada di gereja. Katakan amin. Saudara adalah anggota gereja dan saudara punya KKJ. Perhatikan sini. Ya. Gereja yang hidup, ya, itu adalah gereja yang bertumbuh. Saya katakan amin. Gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh. Nah, bertumbuh dalam hal apa? Kita harus lihat ya. Bertumbuh dalam hal apa? Kualitas dulu. Kualitas ini bicara tentang apa kualitas? Karakternya. Berubah. Katakan amin. Semuanya diubah. Ya, palingnya yang kedagingannya manusia-manusia lamanya tuh sudah mulai berkurang, bukan tidak ada. Sombongan tuh hilang. Karena kita tahu bahwa, ya kan saudaraku, ini jadi gereja bertumbuh yang kualitas dalam hal apa? Karakter, karunia, saudaraku, ya, karunia. Nah, ini dia berkembang di sana. Lalu gereja yang bertumbuh juga kita bisa lihat dari pertambahan jumlah jiwa. Katakan amin. Nah, perhatikan saudaraku. Nah, gereja yang bertumbuh, ya, atau gereja yang hidup, itu bisa dilihat dari mana? Pujian penyembahannya. Kalau lagi ibadah, kita dengerin, lihat. Ini waktu ibadah pujian penyembahannya tuh ada rasa hadirat gak? Kalau ada rasa hadirat, ini gereja hidup ini. Dan biasanya gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan adalah gereja yang akan mengalami pertumbuhan yang drastis. Jadi artinya peranan saudara dalam pelayanan bukan sekedar tampil. Eksis, jadi populer, dikenal banyak orang, tunjukin eksistensinya. Itu bukan tentang itu. Saya bisa ngerti, katakan. Karena tuh kayak siapa namanya Martin Luther, dia omong, ketika setan jatuh, dia seperti kayak cuman mengilustrasikan saja. Ketika Lucifer jatuh dari sorga, turun ke bumi, maka dia mau turun dan dia cari, dia bilang, dalam dulu kan bilangnya itu para choir, di tengah-tengah choir dan pemain musik. Saya bisa ngerti, kenapa kok banyak para choir, para singer, worship leader, pemain musik, mereka jatuh di dalam kesombongan. Karena Lucifer jatuh di tengah-tengah mereka, komunitas ini. Ngerti? Awal-awal kalau kita dijadwal untuk tampil, jujur loh,
manusia lama kita bersorak-sorai. Akhirnya gue tampil lagi juga. Ngerti saudara? Ini yang perlu kita waspadai. Saudara, gereja yang hidup bisa dilihat dari apa? Pujian penyembahannya. Saya kasih lagi ayat. Kisah 2 ayat 47. Ini kita sudah hafal. Dan sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah, ada pujian. Ini pasti pujiannya hidup. Pujian yang penuh dengan hadirat Tuhan. Ya, mereka disukai semua orang. Perhatikan, baca sama-sama. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, dampak pujian adalah apa saudara? Kita disukai semua orang karena karakter kita berubah. Karena kita punya kemampuan ya saudara membangun hubungan yang baik. Katakan amin. Karena komunikasi kita bagus. Itu saudara, makanya pujian penyembahan, ya kan saudara, itu harusnya sampai ke satu titik yang namanya pertukaran hati. Di mana hati kita yang lagi sedang khawatir, sedang marah, sedang pahit, sedang takut, sedang sedih ditukar dengan hati Tuhan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang penuh dengan kasih, itu harus sampai di sana. Ketika seorang penyembah, seorang pemuji, saudara, ya kan bisa sampai kepada level pelayanan di sini. Maka dampaknya semua jemaat akan disukai oleh orang di luar gereja. Yang berdampak orang gereja menyukai orang yang ada di jemaat, maka mereka yang di luar gereja akan masuk ke dalam gereja. Alkitab katakan, saudaraku, Tuhan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Katakan amin. Ini kan paralel gak dengan Pondok Daud yang tadi? Pondok Daud, ya dah. Pondok Daud itu pujian penyembahan. Pujian penyembahan bukan cuma sekedar kita mau tunjukin suara kita yang bagus. Belum tentu orang yang suaranya bagus bisa membawa masuk jemaat ke dalam hadirat Tuhan. Belum tentu. Hanya penyembah. Saudara harus ingat. Kalau saudara sebagai worship leader. Worship itu siapa? Penyembah. Leader apa? Pemimpin. Saya ingin saudaraku pada waktu saudara memimpin penyembahan. Dengar baik. Setiap jemaat bisa ngalami ketemu Tuhan. Bisa masuk hadirat Tuhan. Bisa tersentuh hatinya. Bisa lepas dari jerat penangkap burung. Mereka bilang aku plong. Oleh karena itu seorang worship leader. Dia harus punya yang pertama kemampuan untuk apa? Impartasi. Katakan amin. Katakan saya impartasi. 1, 2, 3. Impartasi. Harus punya kemampuan impartasi. Bukan berarti juga harus wah gitu, enggak. Tapi dalam nyanyiannya, dan setiap nyanyiannya. Mungkin dia ajak waktu bahasa roh. Itu sebagai dia sedang mengimpartasikan. Supaya orang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ngerti saudara? Katakan amin. Harus sampai gitu. Bukan lewatin satu lagu sudah lewat pujian. Ayo kita lagu penyembahan. Kita ngomong mulutnya gitu. Enggak, harus ada. Nah, untuk bisa sampai kepada level impartasi, sebelum saudara ada di panggung, sebelum saudara ada di mimbar, saudara di rumah sudah penuh dengan Roh Kudus. Sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah jagai hatimu, pikiranmu, sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan urapan Tuhan, sehingga siap untuk apa? Diimpartasikan, dibagikan. Begitu pula saudara yang jadi pengkhotbah. Saya pastikan kalau saya mau khotbah, sekalipun saya khotbah di sini, di rumah saya sudah penuh, bahkan melimpah dengan urapan. Sehingga ketika saya pegang mikrofon, saya ingin, kerinduan saya ingin, hadirat Allah sudah terbuka. Surga sudah terbuka dan hati orang udah bisa rasakan. Ketika Bapa dalam nama Yesus, saudara getaran dapat. Jadi
kualitas ibadah, ya saudaraku, ya kan, itu sangat ditentukan oleh siapa. Kita bilang, oh sama jemaat. Yes, betul jemaat. Tapi kita disebut WL. WL. Namanya apa? Worship leader. Worship pemimpin, leader. Worship penyembah, leader pemimpin. Seorang worship leader kalau dia mimpin penyembahan, pastikan saya harus masuk hadirat Tuhan. Untuk bisa bawa orang masuk, kita sudah masuk lebih dulu. Kita sudah ketemu Tuhan dulu. Itu prinsip perjanjian lama. Seorang imam tidak boleh melepaskan blessing kepada bangsa Israel sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ruangan Maha Kudus. Dan seorang imam yang masuk ruangan Maha Kudus, kalau dia tidak menguduskan dirinya, dia akan mati di sana. Sebelum dia layani, dia udah mati. Saya bisa ngerti gak saya sendiri? Kalau kita bilang mati rohani. Kalau dia yang pimpin pujian kok kering banget. Capek rasanya. Pikiran kita kok gak bisa konsentrasi kemana-mana. Dia belum masuk ruangan Maha Kudus. Atau dia masuk ruang Maha Kudus, dia gak keluar sebenarnya. Rohaninya. Cuman badannya aja yang keluar. Saudara ngerti maksud saya sini? Amin. Jangan sampai kita mati rohani. Singer gak boleh mati rohaninya. Pastikan saudara sudah masuk ruangan Maha Kudus. Saudara ngerti sini? Amin. Seorang worship leader ketika dia mimpin pujian, praise, harus ada suasana sorga itu turun. Sukacita sorga turun. Sukacita sorga. Kayaknya jadi suasana jadi jemaat kita yang datang dengan masih beku nih. Hati masih beku, masih dingin. Diajak praise. Dia ngerasa gak? Panas langsung. Sudah panas, ajak worship, masuk. Ketemu di ruangan Maha Kudus. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau seorang penyembah yang ngerti, dia belajar banyak tentang tabernakel Musa. Diawali dengan bawa korban. Lalu sembelih ada darah. Kita bawa hati kita. Aku korban Tuhan, ampuni dosa dan salah. Kita lihat korban darah Yesus, ampuni dosaku. Ada pertobatan. Harus ada pertobatan tiap hari kalau kita mau menjadi seorang yang bisa membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa darah, ya kan saudara, tidak akan pernah ada minyak urapan. Selalu. Orang kusta yang dinyatakan sembuh. Saudara, dia ngadep imam. Imam buat apa saudara? Dia percikan darah di kuping, di tangan, dan di kaki. Habis dipercikan darah, dia oleskan apa? Minyak urapan. Itu tandanya apa? Saudara, pengurapan hadirat Tuhan hanya bisa turun. Kita bisa impartasikan hanya apabila kalau kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan. Dan kita minta Tuhan ampuni dosaku. Basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Dan kita tidak ada tuduhan bersalah ketika kita melayani. Tidak ada tuduhan bersalah, rasa terhukum, rasa malu. Saudara sepenuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya aliran urapan ini bisa masuk. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Ya. Dan terakhir saya ingin bagikan tentang apa? Seorang worship leader, seorang singers atau para pelayan. Saudara, pujian penyembahan. Dengar baik. Kalian harus minta jubah. Harus punya jubah. Jubah sebagai seorang apa? Seorang worshiper. Seorang yang bisa, seorang penyembah. Worship. Katakan amin. Ya. Jadi orang bisa lihat, oh ini nih kalau dia penyembah nih. Kenapa? Dia diurapi sebagai penyembah. Saudara bisa dapatkan jubah kalau saudara minta sama Tuhan. Katakan amin. Ingat kisah Elisa dan Elia. Elisa menginginkan jubah Elia. Maksudnya apa sih ini?
Elisa menginginkan pengurapan yang Tuhan beri kepada Elia. Itu maksudnya jubah pengurapan. Saudara, dan Elisa tidak mudah mendapatkannya. Perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran, perlu siap menghadapi apa? Luka-luka penolakan dari Elia. Ditolak, saudaraku. Penolakan dari Elia dan juga hinaan dari komunitas para nabi. Komunitasnya sendiri. Apa yang kamu ikut-ikut dia? Kan dia mau mati juga. Udah sini aja. Dia ikut dari Gilgal. Lalu Betel, Yeriko. Terakhir dia dapatkan jubah Elia. Di mana? Di sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat yang paling rendah di dunia ini. Di bumi ini. Jadi jubah kita bisa dapat. Apabila kita belajar untuk menjadi orang yang apa? Rendah hati. Kalau saudara sudah dapat jubah, anytime, anywhere. Saudara dimanapun, kapanpun berada. Kalau saudara punya jubah pujian penyembahan, saudara bisa menjadi seorang yang membawa tabut. Membawa hadirat. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat. Di situ pasti ada mujizat. Saudara hidupnya diberkati. Ingat Obed-Edom. Obed-Edom. Saudaraku, hanya 3 bulan taruh di rumahnya. Saudara bisa dapat ini, katakan amin. Saudara minta jubah, doa minta. Dan jubah itu hanya didapat di sungai Yordan. Ketika anak yang hilang datang ke bapaknya. Bapaknya yang pertama dia dapatkan apa? Jubah. Setelah jubah ada cincin. Bicara apa? Kasih. Pelayanan harus dasarnya kasih. Kalau saudara lagi dalam kebencian, dalam kepahitan, dalam kekecewaan, sebaiknya jangan tampil dulu di mimbar. Hanya kasih yang bisa membawa saudara masuk dalam hadirat Allah dan membawa orang masuk hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan cincin. Karena jubah bisa berfungsi karena ada cincin. 3 ini gak boleh hilang. Ya kan, jubah, cincin dan sepatu. Sepatu bicara tentang apa? Memang kerinduan ada orang-orang ketika aku melayani. Banyak orang dilawat dan dijamah. Dan orang yang dilawat dijamah, dia akan bawa lagi jiwa-jiwa baru. Itu sepatu, bawa damai sejahtera. Saudara bisa nangkap bahasa saya sini, katakan amin. Ini hanya prinsip-prinsipnya saja. Waktu saya cuma 1 jam sama 30 menit. Jadi nanti saudara akan terus dapatkan coaching, dapatkan training, dapatkan masukan. Impian saya adalah saudara harus bisa punya spesialisasi. Ya kan? Aku nih kayaknya aku mau dalami tentang praise saja. Kalau di seorang worship leader, praise. Aku akan buka, pecahkan suasana kebekuan lewat praise. Dengan praise, urapan turun. Atau saudara bilang, aku ingin menjadi penyembah. Aku cuman spesialisasi untuk lagu-lagu penyembahan. Yang lebih deep bawa orang. Harus inginkan. Katakan amin. Harus inginkan. Baik saudara melayani di ibadah raya. Saudara melayani di kah? Di ibadah-ibadah kecil. Pastikan saudara adalah orang-orang pembawa hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, Roh Kudus kerja dalam hidup saudara. Saudara bisa membawa mujizat buat banyak orang. Keselamatan buat setiap orang. Katakan amin. Saudara diberkati yang pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita berdoa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyertamu. Segenap hidupku persembahkan. Kita makan perjamuan ya saudaraku.
penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku berserta. Sebelum kita makan perjamuan kudus, saya mau nanya, saudara mau gak jadi penyembah? Amin. Yang bisa bawa hadirat Tuhan. Amin. Tadi itu waktu kita nyembah Rahel pimpin pujian penyembahan itu firman Mazmur 46 ayat 11 itu keluar. Tuhan bilang, kalau mau jadi seorang penyembah, kamu harus bisa diam. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Kita bisa jadi penyembah yang sejati. Perhatikan saudara, kata-kata ini. Hanya apabila kita punya apa? Rasa kagum. Rasa hormat. Sama siapa? Tuhan. Kita hanya bisa memuji-muji orang. Bahkan menyembah orang. Kalau kita punya rasa kagum. Dan kita punya rasa hormat. Sulit buat kita kalau kita gak punya rasa kagum. Kalau tidak punya rasa kagum, tidak punya rasa hormat. Ya kan? Untuk kita bisa nyembah. Ini harus ditumbuhkan, kagum sama Tuhan. Aku sembah Dia. Terus yang berikutnya lagi apa? Kalau saudara orang yang tipe yang gak bisa diem. Memang saudara harus bergumul lebih berat, lebih keras. Karena gak bisa yang namanya masuk hadirat. Saudara tuh terpecah terus konsentrasinya. Mau pegang handphone lah, mau lihat inilah, mau buka ini. Gak bisa. Pakai diamlah. Kasih kita diam, sadari, ketahui. Aku Tuhan. Kita harus sering, kalau mau jadi penyembah, harus sering-sering suruh sabda diam. Diamlah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Karena Elia saudara bisa dengar suara Tuhan bukan pada waktu bunyi gemuruh. Suara-suara yang besar. Tapi dia dengar suara Tuhan pada waktu apa? Angin sepoi-sepoi. Gitu saudara. Belajar tenang sendiri. Kita kayaknya kan banyak terdistract. Nah ini yang masukan tambahan yang saya tadi lupa untuk sampaikan kepada saudara. Nanti lama-lama saudara, kalau saudara udah menjadi penyembah yang sejati, saya melihat gitu. Tuhan akan asingkan saudara, pisahkan saudara. Lama-lama nanti ada orang kan melihat kita, kayaknya udah gak punya temen kamu ya. Ngerti gak? Satu hari anak saya, si Joel, lagi ngobrol sama cicinya, sama Sasa. Ya kan kita lagi berempat. Berapa minggu yang lalu. Lalu dia bilang, kayaknya tuh papi udah gak punya temen ya. Papi kok gak punya temen ya, Ci? Saya bilang, siapa bilang aku gak punya temen? Temen aku tuh ribuan. Enggak kayak aku gitu loh, yang sama-sama. Yang kita ini nanti pergi ke sini-sini. Saya pas omongan anak saya seperti itu, kayak nyadarin. Kalau kita masih berisik, di dalam lingkungan yang terus berisik, kita sulit berdua dengan Tuhan. Tuhan selalu pada prinsipnya Matius 6 ayat 6. Ya kan? Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, kunci. Bapak lihat. Itu penting saudaraku. Ngerti saudara? Ini berat. Akhirnya cuma sendiri. Penyembah. Yang pertama, yang Tuhan minta, yang dia berkata, kata penyembahan pertama keluar dari mulut siapa? Abraham. Saudara lihat Abraham dari hidupnya. Makin tua, makin dipisahkan. Awalnya dia dipisahkan oleh bapaknya. Lalu dipisahkan oleh anak yang udah anggap anak. Keponakan yang anggap Lot. Lalu dipisahkan dari Ismail dan Hagar.
ujungnya di ujung hidup dia. Dia dipisah oleh siapa? Anaknya yang dia kasihi. Namanya siapa? Ishak. Dia bilang, aku akan pergi untuk sembahyang. Worship. Kejadian 22 ayat 5 kata worship yang pertama. Itu diucapkan oleh Abraham. Dan dia penyembah. Akhirnya bahkan istrinya sendiri tidak ikut. Alkitab setelah istrinya menyembah, harusnya kan dia akan pulang ke rumah istrinya. Pulang ke rumahnya. Tapi istri gak ada di situ. Sudah pindah. Sarah. Akhirnya sendiri hanya Tuhan. Saudara mau gak bayar harganya seperti itu? Makin saudara deep sama Tuhan, makin kekurangan teman. Tapi saudara akan disukai banyak orang. Saudara akan punya dampak buat banyak orang. Tapi saudara kehilangan orang. Kehilangan banyak orang. Kehilangan banyak. Seperti kayak gak ada ya siapa-siapa lagi. Aku hanya teman Tuhan. Tapi dampak hidup saudara itu gede. Itu penyembah. Ngerti saudaraku? Udah gak pusing dengan suara-suara. Yuk kita angkat. Tuhan bawa kami lebih lagi. Malah hari ini Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan bukain. Tentang seorang penyembah. Seperti seorang pemazmur katakan. Selain Engkau tidak ada yang lain. Sekalipun ya Tuhan. Dagingku habis lenyap. Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Biar Tuhan pewahyuan ini Tuhan turun buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata. Cawan ini perjanjian baru ini meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Pakai kami Tuhan. Sebagai seorang penyembah-penyembah. Yang membawa hadirat Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat Tuhan. Di situ ada anugerah Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada kesembuhan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang bawa persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi Tuhan, berkati saudara semua.